Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Juga kepada Ibu Litwina Utari Aprianti, selaku Kepala Sekolah SMPK Kosai II, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Izinkanlah saya menyampaikan pidato orasi saya. Moto hidup saya adalah, Your success is limited by your own imagination and your hard work. Kerja kerasmu hanya terbatas oleh imajinasimu dan kerja kerasmu. Visi saya dalam memimpin OSIS adalah menjadi pelajar yang peduli terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kerohanian, kesehatan diri, kewirausahaan, dan adaptif terhadap situasi pandemi. Lalu, misi saya adalah menjadikan siswa yang adaptif terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan yang mendukungnya. Seperti yang pertama, dalam bidang kerohanian akan diadakan kembali kegiatan Kado Buat Yesus. Yang kedua, dalam bidang kewirausahaan dengan menjual merchandise OSIS yang labanya akan ditabung dan digunakan untuk charity atau amal kasih. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan diri akan diadakan kembali kegiatan Jumat Bersih. Dan yang terakhir, akan diadakan kegiatan yang dapat mengembangkan hobi serta bakat siswa. Misalnya, dengan mengadakan kegiatan pengganti POR atau pekan olahraga dengan e-sport. Jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS SMPK Kosai II tahun ajaran 2021-2022, saya akan mengadakan kegiatan yang tentunya akan menarik dan dapat mengembangkan potensi serta kreativitas siswa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mengadakan kegiatan Kado Buat Yesus. Kado Buat Yesus adalah kegiatan mengumpulkan uang yang akan ditabung dan digunakan untuk charity atau amal kasih. Kita dapat mengumpulkan uang lewat rekening yang nantinya akan disalurkan dan diberikan kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan atau yang meninggal. Lalu, bagaimana dengan kegiatan Jumat Bersih? Kegiatan Jumat Bersih tetap dapat kita lakukan, walaupun kita sedang di rumah saja. Misalnya dengan membersihkan kamar kita, lalu difoto before dan after-nya. Dan yang terakhir, akan diadakan kegiatan yang dapat mengembangkan hobi serta bakat siswa. Misalnya dengan mengadakan kegiatan pengganti POR atau pekan olahraga dengan e-sport. Jadi tidak menutup kemungkinan, walaupun kita sedang di rumah saja, kita dapat menghasilkan suatu penghargaan dari hobi yang kita miliki. Sekian pidato orasi dari saya, terima kasih bagi semua yang telah mendengarkan. Dan jangan lupa pilih Laurencia Novena Berta nomor urut 1. Tetap bersemangat! Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPK Kosai II Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru, staf, dan karyawan SMPK Kosai II Malang, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Evangeline Hotmaida Marbun dari kelas 8D nomor absen 10, calon Ketua OSIS SMPK Kosai II Malang nomor urut 2 periode 2021-2022. Jika nanti saya terpilih menjadi Ketua OSIS, maka saya akan menjalankan visi dan misi saya. Visi saya adalah yang pertama, menjadikan OSIS SMPK Kosai II Malang menjadi satu organisasi yang bermutu dan berkualitas tinggi, sekaligus mengharumkan nama baik SMPK Kosai II Malang di dalam dan di luar sekolah. Kedua, menumbuh kembangkan rasa memiliki SMPK Kosai II Malang, cinta lingkungan, cinta keberagaman, dan cinta tanah air Indonesia. Ketiga, menjadikan OSIS SMPK Kosai II Malang sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang berkarakter, berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan berlandaskan iman Kristiani. Misi saya adalah yang pertama,
mengadakan program-program kerja yang bermanfaat dan berdaya guna. Kedua, melanjutkan dan meneruskan program kerja yang belum dan yang sudah terrealisasi oleh OSIS sebelumnya dan menjadi lebih baik. Ketiga, aktif menyerap berbagai informasi tentang dunia pendidikan. Keempat, mengadakan kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Kelima, memfasilitasi bakat dan minat siswa agar menghasilkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Keenam, menumbuhkan rasa nasionalisme bagi para siswa melalui berbagai kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, menjadikan SMPK Kosayu II Malang sebagai sekolah yang unggul, lingkungan yang asri dan tertib, kekeluargaan, sehat jasmani dan rohani melalui program 7K, yaitu keagamaan, kebersihan, keindahan, ketertiban, kekeluargaan, kesehatan, dan keteladanan. Program kerja saya saat PJJ ini adalah yang pertama, mengadakan acara peringatan untuk hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan Paskah secara online. Yang kedua, mengadakan upacara bendera secara online untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Juga saya akan mengadakan Sumpah Pemuda dan mengadakan lomba secara online juga untuk memperingati Hari Kartini. Yang ketiga, saya akan mengadakan lomba-lomba e-sport dan lomba-lomba seputar literasi. Dan yang terakhir, saya akan mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus dan anggota OSIS secara online 1 kali dalam 6 bulan untuk mengevaluasi perkembangan dalam OSIS itu sendiri. Motto saya adalah be yourself while trying to be the best. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya harap orasi saya hari ini bisa bermanfaat. Nomor 2, jagoan kita semua. Kosayu II Malang tetap bersemangat. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Kumala dari kelas 8D nomor absen 16. Saya merupakan calon ketua OSIS nomor urut 3. Moto merupakan penerang dalam badai dan pelita dalam gulita. Ia kita gunakan sebagai motivasi jika kita terjerumus dalam masalah. Moto hidup saya adalah, hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tetapi ia terus berjalan ke depan. Oleh karena itu, genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu, karena masih ada esok untuk lusa. Visi dan misi adalah landasan yang kita bentuk untuk menjadi lebih fokus, teratur, dan disiplin. Dengan adanya visi dan misi yang baik, maka program kerja kita akan menjadi lebih efisien. Visi saya adalah 1. Menjadikan OSIS sebagai wadah kreativitas dengan inovasi dan etos kerja yang baik. 2. Dengan berdasar pada prinsip dan integritas, OSIS mampu berkembang di era globalisasi. 3. Dengan berlandaskan a posteriori yang baik, menciptakan lingkungan sekolah yang efektif dan kondusif. Apa itu a posteriori? A posteriori adalah simpulan yang diambil dari pengalaman, mulai dari akibat hingga sebab, dan peristiwa khusus hingga umum. Tentu saja, visi tidak akan tercapai tanpa adanya misi nyata. Oleh karena itu, misi saya adalah 1. Mewujudkan jiwa solidaritas, toleransi, dan tanggung jawab terhadap setiap insan di sekolah. 2. Menggali potensi setiap siswa agar tidak hanya memiliki karsa, namun memiliki aksi pada bakatnya. 3. Meningkatkan mutu dan efisiensi OSIS terhadap setiap program kerja yang dilakukan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf jika saya ada salah kata, dan jangan lupa, pilihlah saya calon ketua OSIS nomor urut 3. Terima kasih.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Rosalin Budianto dari kelas 8B nomor absen 3, calon ketua OSIS SMPK Kosew 2 nomor urut 4. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas karunia dan kehadirat Allah, sehingga meski sedang dalam pandemi, kita masih bisa melakukan kampanye serta pemilu demi kemajuan OSIS SMPK Kosew 2. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi salah satu kandidat calon ketua OSIS. Sejalan dengan moto hidup saya, the difference between who you are and who you want to be is what you do, mengingatkan saya bahwa keinginan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan bertanggung jawab mungkin tampak sulit untuk dicapai. Namun saya yakin apapun yang kita dambakan bisa kita capai, asalkan kita mau mengubah pandangan dan sikap kita. Oleh karena itu, saya telah menyusun visi serta misi untuk membimbing saya dalam proses ini. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMPK Kosew 2 sebagai sarana pengembangan kreativitas dan karakter siswa, sekaligus menjadi wadah untuk mengembangkan potensi siswa-siswi secara maksimal, dan juga menjadikan siswa-siswi SMPK Kosew 2 lebih kreatif, inovatif, religius, dan berprestasi. Untuk mendukung tercapainya visi saya telah menyusun beberapa misi, seperti mengoptimalisasi kegiatan, peran dan fungsi OSIS, meneruskan dan mengembangkan program kerja OSIS sebelumnya agar lebih efektif dan efisien, mengadakan program kerja yang fokus pada pengembangan kreativitas, karakter, potensi, keberanian dan kepercayadirian siswa-siswi, mengadakan kegiatan yang fokus pada prinsip ramah lingkungan, prinsip religius, dan fokus pada kesehatan fisik serta mental siswa-siswi. Membuka kesempatan bagi para murid untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler atau perlombaan. Mengoptimalkan fungsi gawai, media sosial, serta teknologi yang ada sebagai media pembelajaran serta media pengembangan potensi dan minat. Hal ini bertujuan untuk membuat OSIS lebih adaptif dengan perkembangan teknologi yang ada. Menjalin hubungan yang baik dan membina kerjasama antar warga sekolah dan menyerap kebutuhan, ide, pendapat, serta aspirasi dari warga sekolah. Berikut tadi visi dan misi saya dalam memimpin OSIS. Saya juga akan terus belajar untuk mengembangkan karakter dan leadership skill saya. Dan jika nantinya saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua OSIS SMPK Kosew 2, saya akan memberikan usaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan bijak. Sekian penyampaian orasi dari saya, maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Ingat, vote untuk number 4, for you, for me, and for us. Terima kasih.